Ini alasan kenapa lu bakal tetap susah ya, walaupun udah kerja keras bahkan sampai 20 tahun. Karena uang yang lu tahu itu rusak. Ini adalah video yang sebenarnya gue udah pengen bikin dari lama ya. Jadi gue jelasin kenapa ya hal ini bisa terjadi, kenapa lu bisa kerja keras tanpa menjadi kaya. Ini kenapa gue bikin ini semua ya, kenapa gue bikin video-video gue, kenapa gue muncul ke permukaan, karena gue percaya dari dalam hati gue yang paling dalam, ketika gue dulu kebingungan. Gue bingung gitu, kenapa orang tua gue kerja keras, cuman nggak bisa kaya. Itu kenapa gue percaya akan sistem keuangan yang baru ya, dan gue sulit untuk percaya sistem keuangannya sekarang. Dan buat kalian yang tanya, apakah fenomena ini terjadi hanya spesifik di negara kita? Jawabannya bukan, ya. Ini adalah fenomena global, ya, yang dimulai dari Amerika Serikat. Ada lebih, ya, dari 180 buat kalian yang nggak tahu mata uang yang ada di dunia ini, ya. Di ASEAN aja ada berapa? Beda-beda, ada Vietnamese dong, ada Filipina punya peso, ada Thailand punya baht, ya. Ada Indonesia punya rupiah, Timor Leste pun punya dolarnya sendiri mereka. Dan jumlah yang beredar itu, ya, sangat amat cepat dan pesat. Dan ketika mata uang di negara yang berkembang, gue sebutnya, itu dicetak terus-menerus, ya. Akibatnya apa? Mereka yang bekerja keras dan menabung, itu akan tergerus nilai uangnya. Dan justru ya bikin uang tersebut berpindah tangan ke orang lain. Jadi ibaratnya kemampuan finansial ya kalau kita ngomong di Filipina ya misalnya uangnya beredar, kemampuan finansial masyarakat yang ada di Filipina akhirnya diambil ke tangan segelintir orang ya. Bukan dengan pajak tapi dengan yang namanya percetakan uang. Dan cara ini ya selama sejarah itu sulit untuk dideteksi ya. Jadi itu pelan-pelan dia gradual kayak Roma. Koinnya pertama dibikin lebih kurang ya kadar emas dan kadar silvernya sampai akhirnya sedikit sekali kadar silvernya dan enteng gitu koin. Jadi ini sangat kasat mata ya. Rakyat nggak ada yang sadar sampai tiba-tiba meledak semuanya. Dan setiap kali orang coba cari alternatif untuk ngakalin sistemnya, ada yang namanya capital control. Contoh seperti di Filipina, ketika lu berinvestasi di saham Filipina, itu akan lebih enak pajaknya dibanding lu orang Filipina berinvest di US. Sama seperti di India, ketika lu berinvestasi domestik akan lebih gampang dibanding lu investasi di internasional untuk orang biasa. Nah, itu yang disebut dengan yang namanya capital control. Jadi dijaga capital jangan sampai keluar, jangan kabur nih, jangan terbang ke atas. Uang yang sekarang beredar ya, kalau kita lihat itu terkonsentrasi ke orang yang makin sedikit dan makin sedikit. Yang mayoritas kebanyakannya makin nggak punya uang. Ini ada hubungannya juga dengan jumlah pelaku pasar modal yang melihat akhirnya pasar modal ini sebagai tempat untuk kasino gitu. Banyak orang yang melihat bahwa oh kok polemik judi ini ada di mana-mana gitu. Contohnya kita lihat di Filipina sendiri, ya. Polemik judi itu sangat besar di sana. Kenapa? Karena rakyatnya itu butuh jalan keluar. Ketika rakyatnya butuh jalan keluar, itu akan jadi alternatif. Ya mereka akan jadi spekulan. Ini kita ngomongin dari di financial market, kita ngomongin dari pasar modal ya, dari saham. Jawabannya karena itu, karena masyarakat cari alternatif untuk mereka bisa berspekulasi dari gajinya yang nggak kunjung naik. Mereka nggak ketemu jalan keluar. Jangankan rakyat yang di bawah ya. Waktu ketika gue ke dokter mata dan gue ketemu dokter, dia tanya lebih baik beli indeks S&P 500 atau beli Nasdaq. Di situ gue hanya bisa terdiam, gue hanya bisa bingung. Loh kok begini gitu. Karena dia pun sadar ya uangnya terus tergerus. Ilusi inflasi 2 sama 3% tuh hanya angka saja, tapi ketika realitanya, ketika kita beli bakso 10 tahun lalu dan sekarang, hasilnya jauh berbeda. Ketika kita beli rumah 10 tahun dan sekarang, hasilnya jauh berbeda. Kalau teman-teman nggak percaya, coba buktiin video gua, lu pause ini, lu ntar lu play lagi, ya 10 tahun lagi, rumah 5 miliar, itu kan jadi rumah yang tidak begitu mewah. Elon Musk pernah punya teori yaitu universal high income, di mana ketika semuanya sudah dibantu dengan robotics dan AI, maka manusia ini akan nyampe yang namanya universal high income. Semuanya akan dibagiin uang standar yang nilainya tinggi. Tapi menurut gue ini sangat sulit untuk diaplikasikan. Kenapa? Karena manusia itu ada yang punya harapan, ya harapan akan lebih kelebihan. Ada yang punya keserakahan, ya ada yang punya iri hati dan ada yang punya benci. Dari kacamata sejarah, manusia itu punya tendensius untuk lebih serakah dan lebih jahat. Ketika teknologi berkembang, harusnya secara teori ketika teknologi berkembang, ya maka produktivitas akan meningkat. Dengan produktivitas yang meningkat, kita bisa menciptakan barang dan jasa dengan harga yang jauh lebih murah, yang menciptakan barang dan jasa itu harganya lebih murah. Tapi nyatanya apa? Ketika teknologi meningkat, uang cetaknya juga makin banyak, ya. Jadi kayak ibarat didorong nih, teknologi meningkat mau dorong ke kanan, tapi percetakan uangnya dorong dari kanan ke kiri, ya. Jadi harganya tetap mahal. Ketika waktu gua masih 15 tahun, gua berjanji bahwa suatu saat uang nggak akan jadi masalah lagi di hidup gua, ya. Dan kalau misalnya uang sampai jadi masalah di hidup gua ngerasa gua harus bisa selesaikan, gua harus bisa pelajari uang ini apa, dan suatu saat jangan ada sampai satu pun dari kalian yang mengalami apa yang gua alami, ya. Yaitu kalian nggak ngerti cara main uang, kalian nggak ngerti cara ini bekerja, ini. Sebelum kita bisa mengerti tapi secara permainan ini apa, kita tanya dulu secara fundamental ya, yaitu pertanyaan yang jarang ditanya sama orang, apa itu uang sebenarnya? Uang apakah alat tukar ya, untuk menyimpan nilai, tapi apa? Uang itu adalah unit of energy menurut gua. Jadi ketika lu punya uang, itu punya energi. Makanya gua selalu ngajarin ketika lu mau punya energi nih, lu harus bisa punya energi, bikin energi, simpan energi lu, baru bisa menyalurkan energi, ya. Ketika lu udah bisa simpan, lu bisa baru jadi bermanfaat untuk sesama lu, untuk keluarga lu dan teman-teman sekitar. Jadi lu bisa nyimpan dulu energi, baru lu bisa salurin energinya. Dulu itu ketika formatnya barter ya, ketika lu butuh satu buah untuk satu kapas, belum tentu yang punya kapas itu mau buah. Ya, ketika lu punya satu tombak dan satu buah, belum tentu yang punya kapas mau tombak dan buah lu jadi kapas. Ini jadi sistem yang sangat kompleks ya, karena mereka beralih, manusia ini kita pintar berevolusi, kita beralih ke yang namanya uang komoditas. Biasanya dari kerang ya kan, kita belajar, oh ada garam karena diinginkan oleh semua orang butuhnya garam. Kita kira garam terlalu berat, kita pikir oke pakai silver yang langka, akhirnya yang lebih langka lagi yaitu koin emas. Lalu di situ muncul gitu kan sistem perbankan abad sekitar 12 oleh yang namanya Knights Templar. Ketika lu punya koin emas di satu kota, lu mau pindah ke kota yang lain, akhirnya lu bisa dapat surat dari sini buat ngambil di withdraw di kota yang lain gitu. Nah ini abad ke-12 pertama kali terjadi sistem perbankan. Nah karena instrumen koin ini gampang dan sering sekali dirampok oleh bandit, ya jadi akhirnya berevolusi lagi kita ya tahun 1400 akhir ya. Ada akuntan terkenal dari Italia ya. Dia bikin sistem yang namanya sampai sekarang masih dipakai ya, namanya double entry, yaitu sistem akuntansi bookkeeping untuk double entry.
Nah, double entry ini masih dipakai nih sampai sekarang, sampai hari ini masih dipakai. Nah, itu yang bikin akhirnya sistem perbankan tuh jadi jalan. Baru 100 tahun terakhir ini yang gue sebut tadi ketika gue pelajaran uang ini berubah 2 kali gitu. Sistem Bretton Woods ya dari Perang Dunia Kedua sampai 1971 dan sistem setelah itu yaitu petrodolar. Nah, Bretton Woods ini kan berdasarkan emas, tapi ketika terjadinya perang Vietnam, Nixon akhirnya cabut ya dari USD dengan emas. Harusnya satu USD itu ada satu emas di belakangnya. Tapi sekarang nggak ada nih, nggak ada keterikatan, nggak ada peg-nya sama apa-apa. Di situ dijadiin dolar world reserve currency dan semuanya akan peg ke dolar aja. Jadi minyak ke dolar, semua komoditas, semua coklat dan segala macam ke dolar. Ketika ini terjadi, ini akan ngambang gitu, dolarnya jadi ngambang. Ketika dolarnya ngambang, lu perhatikan dari 1971 sampai sekarang, jumlah dolar yang beredar itu berapa? M0 berapa, M1, M dan M2. Lu lihat coba ya dari 180 jenis currency, ya kita ngomong dari Lebanese pound. Orang bilang, tapi kan ada negara yang punya sumber daya lebih yang mendapatkan keuntungan seperti Norwegia. Betul. Cuma Norwegia itu ketika pemerintahnya pintar, dia bikin langsung sovereign wealth fund-nya sendiri. Tapi kalau kita lihat negara seperti Venezuela yang kemarin presidennya baru diculik, kita bisa lihat bahwa itu negara yang sangat kaya, oil reserve paling besar di dunia nomor satu, ya. Yang kedua adalah apa? Itu punya tambang silver salah satu yang paling besar di dunia. Jadi ketika terjadi ya seperti itu, masih aja ada negara yang hyperinflasi. Kenapa? Karena kebijakannya salah, ya. Ketika kebijakannya salah, itu terjadi yang namanya hyperinflasi.